Ini adik kita yang bungsu atau gimana? Musliman. Pak Musliman, abangnya dari almarhum Haryadi. Haryadi. Pak, bisa diceritakan Untuk mencari pemberontakan ataupun melawan pihak kepolisian, namun kami di sini menegakkan kebenaran dan keadilan. Untuk itu jangan halangi kami, Bapak Ibu polisi. Tolak pelintiran, tangkap pegang semua. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, 2 bandit viral di Metro melakukan aksi curas karena kecanduan judi online. 2 pemuda asal Metro Lampung ditangkap polisi usai viral melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan. Kasat Reskrim Polres Metro Polda Lampung, Ibtu Rosali mengatakan, kedua orang pemuda ini asal Metro ditangkap pada Senin 19 Februari 2024 lalu sekitar pukul 13:30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua pelaku bernama Denis, 23 tahun, yang merupakan warga Kecamatan Metro Selatan, dan juga Iqbal yang berusia 21 tahun, yang merupakan warga Kecamatan Metro Timur. Atas kejadian itu, korban melakukan laporan kepada pihak kepolisian. Dari berdasarkan laporan tersebut, tim Satreskrim Polres Metro Polda Lampung bersama dengan tim TK 308 Polres Metro melakukan penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Hasilnya pada Senin 19 Februari 2024, tim TK 308 Polres Metro mendapatkan informasi keberadaan pelaku di wilayah Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur Metro. Kemudian tim TK 308 Presisi Polres Metro melakukan penyidikan atas informasi tersebut. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat berhasil melakukan penangkapan pelaku Denis 23 tahun dan Iqbal 21 tahun. Dan berikut barang buktinya. Ia menceritakan modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku, dan menurut pengakuan para pelaku, Kasat mengatakan para pelaku kecanduan judi online. Pak Kasat, terkait kasus pemalakan itu perkembangannya seperti apa Pak saat ini? Judi dengan kekerasan ya, curas ya. Baik, di sini saya menjelaskan, saya mewakili Bapak Kapolres Metro Lampung dengan adanya laporan polisi nomor LPB 5502/2024 SPKT Polres Metro tanggal 17 Februari 2023 dan telah terjadinya tindak pidana curas ya di Jalan Raya Pengumbuan di Jalan Pengumbuan Kelurahan Yosorjo, Kecamatan Metro, Kota Metro ya, dengan pelapor sama Yonal ya, Algasi. Kemudian kita mengamankan 1 unit handphone merek Xiaomi tipe Redmi warna biru ya, itu warna biru. Kemudian 1 unit kendaraan R2 merek Honda Beat yang digunakan oleh para pelaku tersebut. Adapun modus operandinya, para pelaku berjalan patroli ya, dan menemukan 2 orang remaja, yaitu 1 gadis dan 1 remaja laki-laki, kemudian meminta sejumlah uang senilai 20.000, kemudian langsung merampas tas dan mengambil dari isi tas tersebut, lalu memukuli korban, dari keduanya memukuli, kemudian memeriksa dengan barang-barang lainnya, namun hanya yang didapat sebuah tas dan dengan isi handphone tersebut. Kemudian tidak perlu waktu lama, tim TK 308 langsung melakukan tindakan dengan berawal dari CCTV di seputaran, dicek bahwa pelaku dengan identitas yang sudah dikantongi oleh TK 308 langsung kita amankan. Pelaku warga mana Pak? Gimana? Pelaku warga mana? Pelaku warga kita juga, warga Metro, Kota Metro juga. Alasan dia melakukan tindak pidana kejahatan itu gimana? Ya, gunanya untuk dia juga main judi slot, kemudian minum minuman beralkohol. Dari pengakuan pelaku, dia baru ini atau sudah beberapa kali? Baru ini, yang dilakukannya baru ini.
Ada perlawanan nggak bang saat penangkapan? Kenapa? Ada perlawanan nggak saat penangkapan? Pada saat penangkapan sempat melarikan diri. Jadi kita cepat dengan gercepnya dilakukan penangkapan oleh TK 308. Untuk pasal yang disangkakan bang? Untuk pasal yang disangkakan? Pasal 365. Pasal 365 KUHP. Kan ini kan untuk kasus sendiri kan terjadi di Jumat malam Sabtu ya Bang, ya, minggu kemarin sekitar tanggal 16. Kemudian ini untuk di hari Senin sudah tertangkap. Kemudian apa yang dikatakan oleh korban ini Bang terkait dengan sudah ditangkapnya pelaku ini? Korban sudah menyampaikan statementnya, mengucapkan terima kasih banyak dengan cepat dapat mengungkap dan dapat mengembalikan harta dari korban yang diambil oleh para pelaku. Bawaslu Lampung minta usut dugaan kecurangan pemilu. Puluhan massa yang tergabung dalam jaringan Andi Surya atau JAS menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bawaslu Lampung pada Rabu 21 Februari 2024. Aksi tersebut menuntut agar Bawaslu mengusut tuntas dugaan kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024. Dari pantauan Tribun Lampung, puluhan massa tiba di halaman kantor Bawaslu Lampung sekira pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Cuaca gerimis tak menyurutkan semangat puluhan massa aksi ini untuk menyuarakan aspirasinya. Para massa aksi ini datang dengan membawa banner bertuliskan "Selamatkan Demokrasi Indonesia". Di samping itu tampak ratusan personel kepolisian Polresta Bandar Lampung terlihat berjaga-jaga di sekitar kantor Bawaslu Provinsi Lampung yang juga berlokasi di Jalan Pulau Morotai, Jogabaya 3, Bandar Lampung. Tampak pula kawat berduri terpasang menutupi Jalan Pulau Morotai dari arah Jalan Pangeran Antasari. Dari arah Jalan Nuri Suharjo menuju Jalan Pulau Morotai tampak pengamanan dilakukan dengan melakukan rekayasa lalu lintas. Ataupun melawan pihak kepolisian, namun kami di sini menegakkan kebenaran dan keadilan. Untuk itu jangan halangi kami, Bapak Ibu polisi. Tolak pemilu curang, tangkap begal suara, hidup demokrasi Indonesia. Gambar personil hadir di tengah-tengah masa aksi. Kami menuntut yang pertama dibuka Bapak Ibu kepolisian bahwasanya kami di sini hadir sebagai masa aksi yang terdidik, bukan yang anarkis, Bapak Ibu sekalian. Kami hadir meminta keadilan, bukan untuk menjadi kami meminta keadilan hari ini bukan untuk menjadi masa aksi yang menggunakan C1 hasil dan melakukan perhitungan ulang menggunakan C1 plano di seluruh tingkatan. Habiskan duit mereka untuk kongko di bawah. Jadi apa yang disampaikan bimtek oleh Bawaslu itu tidak mengena oleh TKD-TKD yang ada di TPS. Jadi kecurangan-kecurangan dianggap biasa saja. Ya Bapak, Bawaslu, ini mohon maaf ini teman-teman kerja, suara saya habis tadi sudah kasih jalan. Jadi diduga mengantuk, Avanza menabrak tiang reklame hingga terguling di Bandar Lampung. Pengemudi Avanza berplat nomor BE1523 AMV alias warga Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung menabrak tiang reklame dan pohon hingga ambruk. Alias menabrak reklame dan pohon di Jalan Pangeran Antasari atau dekat Mitra 10, Kelurahan Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung pada Rabu 21 Februari 2024 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah menabrak tiang reklame dan pohon, alias kemudian juga sempat menyerempet mobil lainnya. Para pengemudi mobil tersebut dari arah yang bersamaan dari Pasar Tugu ke daerah Kecamatan Sukabumi.
Ricky 42 tahun saksi mata mengatakan mobil Toyota Avanza tersebut dari arah bersamaan yakni Pasar Tugu hendak ke Sukabumi. Ia mendengar ada suara ledakan ban bagian sebelah kanan. Petugas dari Satlantas Polres Bandar Lampung datang ke lokasi kejadian tersebut. Sementara keterangan kerabat yang enggan disebutkan namanya mengatakan Alius mengantuk saat mengendarai kendaraan tersebut. Terbalik aja. Berapa kali terbaliknya? Sekali. Udah itu nabrak mobil yang di belakangnya? Antum kena mobil belakangnya. Oh, oke. Mau luka di Dada? dada. Oh, oke. Oh, Lumayan mati panjang sampai atas. oh gitu. Jam berapa tuh kejadian, Bang? Sekitar jam 10-an ya? Ya, 10-11. Oh. Itu dari arah Pasar Tugu mau ke Antasari. Terus ada suara ledakan. Naik ke atas trotoar, nomor pelang itu. Dan nomor pelang itu dia terbalik, kena mobil yang di belakangnya. Yang warna merah. Kalau boleh tahu? 50 meter. DLH Lampung Barat mengangkut sampah yang dikeluhkan pedagang di Pasar Liwa. Sejumlah pedagang di Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, Lampung mengeluhkan sampah yang menumpuk di TPS setempat. Tumpukan sampah di Pasar Liwa, Lampung Barat itu menghasilkan bau yang tak sedap hingga membuat pedagang maupun pembeli merasa tidak nyaman. Hal itu dibenarkan oleh salah satu pedagang di Pasar Liwa, Lampung Barat yang tidak ingin disebutkan identitasnya. Selain menghasilkan bau tak sedap, tumpukan sampah itu juga menyebabkan pencemaran lingkungan, sehingga dirinya meminta agar pemerintah setempat melakukan penanganan secepatnya agar tidak terjadi hal yang lebih parah. Gila bang, bunuh diri ini. Berikut ini bencana longsor kembali di Lampung Barat. Kali ini longsor terjadi di kilometer 17 Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat pada Rabu 21 Februari 2024. Longsor ini sudah beberapa kali terjadi di ruas jalan perhubungan Liwa antara Lampung Barat menuju Krui Pesisir Barat. Tak pelak material longsor membuat macet di ruas jalan Pekon Kubu Perahu. Informasi terakhir pada Rabu sekira pukul 9, sebuah truk terjebak longsor. Hal itu disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Lampung Barat, Ibtu David Purner. Ia mengatakan saat ini pihaknya sedang berjaga di lokasi longsor dan pihaknya memastikan alat berat beroperasi sehingga truk itu bisa secepatnya dievakuasi. Dari kejadian yang terus berulang hari ini, pihaknya menghimbau masyarakat untuk terus berhati-hati. Dari Aditya, anggota Satlantas Polres Lampung Barat, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya di Jalan Lintas Liwa Krui kilometer 17, dapat kami laporkan Komandan bahwasanya jalan lintas Liwa Krui belum bisa dipergunakan dikarenakan ada mobil terjebak tanah material sisa longsor, Komandan. Kami juga berkoordinasi dengan operator alat berat untuk segera mengevakuasi mobil tersebut, Komandan. Kami juga mengimbau kepada para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati. Demikian yang dapat saya laporkan, Komandan. Selamat pagi. Dua anggota KPPS di Lampung Selatan meninggal dunia, puluhan lainnya sakit. Sebanyak 2 anggota KPPS di Lampung Selatan meninggal dunia. Salah satu anggota KPPS yang meninggal dunia bernama Komang Putu Astawan. Salah satunya, ia tercatat sebagai anggota KPPS 03 Desa Trimo Mukni, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Komang meninggal dunia diduga akibat tersetrum di sawah. Anggota KPPS lain yang meninggal dunia adalah Haryadi, anggota petugas ketertiban TPS 13 Desa Negara Ratu, Kecamatan Natan, Lampung Selatan itu diduga meninggal dunia karena kelelahan. Dari posko data KPU Lampung Selatan, sedikitnya 40 petugas pemilu mengalami sakit, mulai dari kelelahan, batuk, hingga DBD.
Oh, di HP Bapak. Nggak ada ya? Nggak sempet lagi Pak. Hari Jumat itu. Hari Jumat besok harinya ya Pak ya? Besok harinya. Penglihatan kita dengan almarhum itu seperti apa capeknya itu Pak badannya Pak? Ya kan, kelihatannya udah kelihatan lesu gitu. Kelihatan lesu. Jadi kan ya itu mau saya cuman nggak boleh gitu. Sudah di sana aja istirahat gitu. Kalau almarhum dropnya Pak, cerita dropnya itu gimana? Kalau dropnya yang tahu persis Pak RT. Kalau dari keluarga sendiri dia dropnya hari apa tuh Pak? Hari Sabtu itu udah mulai drop. Hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu dropnya apa tuh Pak? Panas dingin atau gimana badannya Pak? Ya, lemas, muntah-muntah. Kita langsung bawa ke rumah sakit hari itu juga Pak? Iya. Malam minggu belum. Masih kita dokter terdekat. Bawa ke dokter terdekat ya Pak ya? Pas dibawa ke rumah sakit kondisinya udah gimana Pak? Ya udah kayak gitu, udah lemes gitu loh. Udah nggak sadar. Udah nggak sadar. Udah kritis. Udah nggak sadar lagi Pak ya? Berarti cuman beberapa jam Pak ya Iya. di rumah sakit? Rumah sakit. 5:30 meninggal jam 9.30 kalau nggak salah. Kalau kata orang rumah sakitnya gimana nih Pak? Kalau ada kata rumah sakit dokter itu Kelelahan. kelelahan ya. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnala Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Tribun X selengkapnya. Bersama dengan saya Kusnala Syaifah, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.